Beban yang harus kita tanggung adalah persoalan-persoalan pribadi kita. Dan itu sifatnya pribadi. Bapak Ibu sendiri yang tahu permasalahan apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu mengalami satu problema di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Mungkin di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu saat ini sedang mengalami satu permasalahan yang sangat luar biasa. Yang itu harus Ibu tanggung, Bapak tanggung sendiri. Dan itu sifatnya pribadi. Bahkan ada orang lain ada orang mengatakan jangan sampai orang lain tahu dengan permasalahan ini. Mungkin permasalahan keuangan, mungkin permasalahan kantor, permasalahan pekerjaan. Bagi anak-anak muda mungkin permasalahan percintaan mereka. Itu adalah permasalahan Bapak Ibu. Itu adalah beban yang Bapak Ibu harus tanggung. Yang harus Bapak Ibu pikul sendiri. Karena itu sifatnya pribadi. Dan orang lain tidak tahu. Hanya Bapak Ibu. Terkadang kita menangis dalam hati. Aku sudah tidak mampu. Aku sudah tidak sanggup mengalami beban hidup ini. Permasalahan demi permasalahan terus menerus datang di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu jangan Bapak Ibu jangan menyerah. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Baca. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Luar biasa firman ini. Ketika kita mengalami satu permasalahan hidup, ketika kita mengalami satu kelemahan, di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku." Janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Bukan janjinya Pak Supri, bukan. Janjinya Tuhan yang tertulis di dalam Matius 11 ayat ke-28. "Marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Artinya kelegaan di sini apa? Tuhan akan campur tangan. Tuhan angkat permasalahan Bapak Ibu Saudara, permasalahan keluarga, permasalahan rumah tanggamu, permasalahan hidupmu, Tuhan akan angkat. Maka serahkan permasalahan itu pada Tuhan. Walaupun itu bersifat pribadi. Lipat kaki Bapak, lipat tangan Bapak Ibu, masuk ke dalam kamar, sujud, berdoa minta Tuhan. Karena doa adalah komunikasi yang indah antara manusia dengan Allah. Terlebih lagi kita adalah anak-anak pilihan. Masa sih kita ini anak minta kepada Bapa tidak dikasih? Masa sih kita ini sebagai anak memohon menangis kepada bapaknya? Bapaknya akan mengacuhkannya? Tidak mungkin. Dia pasti akan memberikan. Tetapi lakukanlah itu setiap hari dengan setia. Lakukan itu dengan kesungguhan hati, dengan kepikiran yang bersih, dengan hati yang bersih, dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan
maka Tuhan akan curahkan permasalahan itu sehingga permasalahan itu menjadi selesai. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah beban yang akan kita pikul bersama-sama. Di dalam bagian yang ketiga ini adalah beban yang harus kita pikul bersama-sama. Dalam hal ini kita harus saling bahu-membahu sebagai anak Tuhan. Kita harus kerjasama. Dibutuhkan satu kekompakan di dalam pengertian hati dan pikiran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu mau tahu ayatnya di mana? Mari kita baca di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, di dalam Galatia 6 ayat 2 ini diperintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Artinya apa? Kita harus bersama-sama mengangkat beban. Ketika beban itu kita angkat bersama-sama, yang seharusnya itu berat akan menjadi ringan. Dengan demikian, kamu telah memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sangat indah, sangat luar biasa ketika kita ini kerjasama untuk memikul beban. Mari kita baca lagi di dalam 1 Yohanes. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 3, ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki satu harta dunia, kita merasa kelebihan di dalam hal itu. Dan kita melihat saudara kita seiman yang di dalam kekurangan, kita tidak boleh menutup mata. Karena apa? Saudara ditolong oleh Tuhan untuk menolong. Saudara diberkati Tuhan untuk memberkati. Itulah hukum kasih. Kita tidak boleh menutup mata. Itu adalah saudara kita. Sungguh luar biasa ketika kita bisa memberikan satu hal yang sangat indah. Ketika kita memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu, maka di sini ada kelegaan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan akan curahkan berkat itu berlipat-lipat kali ganda kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa janda tua, yatim piatu, fakir miskin, Bapak harus tolong mereka.
Karena kita ditolong Tuhan untuk menolong orang lain. Kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Itulah hukum kasih di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kiranya firman Tuhan tidak perlu kami perpanjang lebarkan. Ada satu ayat lagi sebagai ayat penutup. Kita akan baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Di sini firman Tuhan berkata, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Jadi Yohanes 15 ayat 17 ini menegaskan bahwa kita harus mengasihi satu sama yang lain. Jangan khawatir. Allah mengerti. Allah peduli. Allah itu mengerti kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, Allah sudah sediakan. Tinggal Bapak Ibu mengamini setiap janji-janji Tuhan. Karena apa? Janji-janji Tuhan adalah iya dan amin. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Glory, 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 haleluya.